surat keterangan hak waris atau surat keterangan hak mewaris. Ya, judulnya silakan ya, judulnya kita bikin sendiri, surat keterangan hak waris atau surat mewaris atau apa yang benar Pak. Ya, mana yang benar nih gitu ya. Bebas ya. Kita notariskan pejabat yang membuat akta otentik ya, memiliki dasar-dasar membuat akta itu ya. Ada yang misalnya perbuatan hukum perjanjian-perjanjian itu ya, sesuai dengan pasal 1 perjanjian-perjanjian itu notaris bisa membuat akta perjanjian bernama. Bernama itu Pak, perjanjian yang sudah ada dijelaskan dalam KUH Perdata, itu bernama. Contoh, pakai, sewa beli, perjanjian sewa menyewa itu ada dalam Undang-Undang KUH Perdata. Nah, itu sebenarnya perjanjian bernama. Notaris berwenang membuat akta dalam perjanjian bernama. Ada di KUH Perdata. Ada lagi notaris berwenang membuat akta dengan perjanjian tidak bernama. Apa contoh? Perjanjian kerjasama, ya, sifatnya perjanjian sewa perjanjian kerjasama membangun pasar, perjanjian kerjasama franchise, itu kan tidak diatur ya, itu dibuat sendiri para pihak. Erat kaitannya dengan penemuan hukum sebenarnya, penemuan hukum. Jadi kalau judul boleh surat keterangan ahli waris, keterangan hak waris, surat keterangan hak mewaris misalnya. Ya boleh judul ini, silakan ya, silakan judulnya. Contoh di sini pada pukul ya, kembali kita lihat pada pukul, boleh pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 pukul 11 ya, posisinya boleh dibolak-balik. Tapi kalau menurut dapat saya sekalian ya, kalau menurut ejaan bahasa Indonesia memang yang benar itu adalah subjek predikat. Akta notaris ini adalah menurut pasal 43 Undang-Undang Jabatan Notaris, akta dibuat dengan berbahasa, dengan akta harus menggunakan bahasa Indonesia. Tidak menggunakan akta dibuat dengan bahasa notaris. Akta notaris dibuat dengan bahasa hukum, tidak ada itu. Jadi bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia berarti ada undang-undangnya, Undang-Undang Bahasa Indonesia ya. Nomor 24 ya, tahun 2009 tentang bahasa, logo kebangsaan, lagu kebangsaan, bendera ya, itu mengenai bahasa. Jadi notaris ini sebagai surat formal berbahasa Indonesia. Jadi harusnya mengacu pada subjek predikat posisinya. Ya, dulu pernah saya membahas tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam akta otentik. Jadi mengkritik sebenarnya bahasa. Jadi harusnya pada pukul baru hari, karena pukul dulu baru hari, jangan hari pukul, jangan dibalik. Kalau dikaji dengan bahasa ya berhadapan, sebenarnya nama dulu ya, subjeknya apa, nama. Saya Hendra Idris berhadapan dengan para pihak, ya, tuan-tuan, ya, pada pukul, baru pukul yang kemudian. Kalau bahasa Indonesianya yang benar, tapi karena Undang-Undang Jabatan Notaris posisinya sudah ditetapkan, bentuk aktanya, pukul, waktu, ya kita harus nurut ya. Karena kalau gunakan bahasa ini juga kita patuh pada undang-undang ya. Tapi kalau dikaji dengan menggunakan bahasa Indonesia tata bahasa, ini perlu dikritisi. Kemudian dilanjut berhadapan dengan saya ini kan bahasa kalimat yang paling sering digunakan karena ini relax ya, bisa di mana saja, bisa di kantor notaris, bisa di BPN, bisa di perbankan, bisa di luar kota, dalam provinsi ya. Dihadiri oleh saksi yang saya notaris kenal, namanya disebutkan pada bagian akhir akta ini. Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan dikemukakan surat bukti yang telah diperlihatkan serta memperhatikan pernyataan yang dibuat dengan pernyataan ahli waris tanggal pada hari ini ya, tanggalnya dulu ya, pernyataan ahli waris dulu baru surat keterangan waris. Bahwa almarhumah Nyonya Limisar yaitu dulu bernama Lim Angconio ya, dan seterusnya meninggal dunia dan seterusnya dengan berdasarkan surat kematian dan seterusnya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ya, dan seterusnya, bahwa almarhumah semasa hidupnya telah menikah untuk pertama kali dan terakhir kali. Jadi bahasanya ditulis ya, untuk pertama kali dan terakhir kali ya. Ini baku ya bahasanya. Jadi menikah pertama kali, kemudian menikah lagi sekian kali ya, menikah lagi ya, ditulis harus jelas ya. Sudah bercerai, meninggal dan lain harus jelaskan, jadi jelas ya. Makanya ada kata-kata terakhir kali. Memang ini satu-satunya. Ya.
Demikian berdasarkan salinan akta perkawinan golongan Tionghoa ya dan seterusnya ya dengan Tuan Asri Ali, dahulu bernama Li Guante ya. Juga sudah meninggal dunia terlebih dahulu berdasarkan surat kematian ya yang dikeluarkan oleh pegawai luar biasa catatan sipil pada waktu itu namanya itu ya. Disebut almarhum. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 orang anak, masing-masingnya masih hidup. Suwardi Ali dahulu ya disebutkan ya nama awalnya demikian berdasarkan akta kelahiran. Jadi walaupun ini tidak dituliskan ya berdasarkan penetapan pengadilan, ini harus kita minta berkasnya ya kepada pihak. Mana bukti surat balik nama ya dari Li Juan Puan dari Suwardi Ali. Ini bisa pengadilan negeri. Jadi harus surat dari pengadilan ya. Tidak oleh kantor kelurahan ya, tidak oleh catatan sipil, tapi oleh pengadilan untuk balik nama ini. Ya. Itu harus kita minta ya, wajib kita minta. Kita tanyakan, kemudian kita minta. Pertama tanyakan dulu. Kalau dia masih nama Chinese ya, berarti dia belum ya, belum belum ada, tapi dia tetap ya karena dia sudah berKTP Indonesia tetap namanya seperti biasa. Ya. Yang penting di situ dia berKTP. Kita tidak memperdebatkan, yang penting dia ada KTP, tapi balik namanya belum dilakukan, tidak masalah. Yang penting kita identitas ya, dia sudah berKTP Indonesia, berarti sudah WNI ya, sudah WNI. Sebenarnya juga kita lihat ya, kita kaji ya, seperti pemain naturalisasi sepak bola itu kan tidak ada ganti nama dia, seperti Rafael Struth misalnya, itu yang baru-baru ini gitu ya, Ivar Jenner itu kan ada nama jadi Ivar jadi Ivan kan ganti-ganti ya. Jadi sebenarnya tidak perlu ya sebenarnya kalau saya lihat nama-nama itu diganti ya. Sebenarnya kalau namanya itu di Malaysia, Singapura sana tidak ada ya penggantian nama-nama. Tionghoa tetap ada. Itu tergantung ya. Nah, itu kalau dalam Muslim misalnya ganti nama mualaf, ganti nama dengan ini sebenarnya menurut saya itu tidak perlu ya. Tapi itu mungkin ya supaya namanya dilihat gitu ya. Jadi kalau ada minta KTP-nya yang penting bagi kita notaris. KTP-nya WNI warga negara Indonesia sudah cukup. Tidak perlu kita minta. Jadi tidak ada masalah ya kalau ada penggantian namanya tidak. Itu yang harus kita ketahui ya untuk golongan Tionghoa yang paling penting. Kemudian ya seperti kata kalau dia berada sebenarnya kata sementara itu masih digunakan kalau KTP di luar. Tapi kalau kita hari ini misalnya di Malang menandatangani akta di Surabaya, maka KTP-nya Surabaya tidak perlu kata-kata ditulis untuk sementara berada di Malang karena kita memang berada di Surabaya. Jadi untuk sementara ini digunakan memang masih bisa digunakan kalau memang KTP mereka itu memang tidak berada di kota kedudukan kita sebagai notaris PTAP. Tapi kalau kita membuat akta di luar wilayah kedudukan kita, wilayah kerja kita di kota Malang, membuat akta di Surabaya. Ya, akta tidak rutin aktanya, tapi sekali itu kita buat sebelum tidak rutin. Karena kalau rutin kita dalam jabatan ya, undang-undang jabatan notaris itu kita sudah melanggar jabatan dan kode etik. Ya, kalau rutin. Seperti mohon maaf akta notaris yang biasa membuat akta fidusia yang di luar wilayah kerja, ya mengambil lahan di usaha leasing di daerah lain, ya itu rutin, itu nggak boleh, dia melanggar kode etik. Kemudian Samsir Ali dan semuanya bahwa ketiga anak-anak almarhum tersebut di atas tidak ada yang meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhumah, ya. Bahwa menurut surat Kementerian Hukum dan HAM ya untuk tidak terdapat suatu pendaftaran surat wasiat atas nama almarhumah atau surat-surat lain yang berkekuatan sebagai wasiat. Ya, ini harus tuntas. Tadi sudah di pernyataan ahli waris juga sudah ada. Ini dasarnya di sini juga ditulis bahwa dengan apa yang telah diuraikan di atas, maka yang berhak menurut pasal 83 dan pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atas campur harta dalam mana termasuk harta peninggalan almarhumah adalah ketiga anak-anak mereka. Maka atau bahwa dengan demikian yang berhak menurut hukum atas harta campur dalam termasuk harta peninggalan almarhumah adalah yakni ketiga anak-anaknya, yaitu Tuan Suwardi Ali tersebut, Nyonya Roberti Ali tersebut,
dan Tuan Samsil Ali tersebut, yang menurut hukum masing-masing berhak sebagai bagian almarhumah sebagai berikut. Tuan Samsil Ali berhak bagian 2/6 bagian. Nyonya Roberti Ali berhak 2/6 bagian Samsil Ali. Bagian ini tidak wajib dicantumkan Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak harus. Tapi dalam F-spelling yang pengangkatan waris memang disebutkan pembagian. Jadi ada dua ya dalam kita pelajari hukum wasiat, tadi nanti di sesi kedua kita bahas tentang wasiat. Itu ada dua ya kalau wasiat itu. Ada F-spelling pengangkatan waris, ada yang hibah wasiat. Kalau pengangkatan waris itu disebutkan pembagiannya. Tapi yang diberikan itu tidak jelas apa barangnya, bendanya. Hanya diberikan pembagian. Suwardi Ali seperti 2/6 bagian. Roberti Ali 2/6. Tapi apa yang diserahkan nggak tahu. Apa tanah, mobil, apa nggak jelas. Tapi bagianmu 2/6. Suwardi Ali bagianmu 2/6. Roberti Ali 2/6 dan Samsir Ali juga 2/6. Tidak disebutkan. Kalau disebutkan, itu yang disebut dengan hibah wasiat. Bendanya disebutkan. Ya, saya berikan Suwardi Ali sebidang tanah seluas sekian yang terletak di mana dan seterusnya. Ya, saya berikan sebidang tanah sebuah ruko kepada Roberti Ali. Saya serahkan pada Samsil Ali sebuah mobil misalnya, ya, 3 buah mobil, ya, Lamborghini dan seterusnya misalnya, ya, contoh ya. Jadi bentuknya beda, bendanya disebutkan, itu namanya disebut dengan hibah wasiat. Cuma hibah wasiat menurut peraturan pemerintah 35/23 ini ya, wajib dibayar BPATB. Nah ini juga aneh nih ya, Bu sekalian. Ini mudah-mudahan segera ya, berdoa bagi kita, mudah-mudahan notaris atau siapapun lah ya, PP 35/2003 ini harus segera direview. Judulnya ketentuannya yang berlaku 16 Juni ini sangat-sangat luar biasa ya. Dendanya tidak tanggung-tanggung ya, 10 juta kalau tidak meminta asli. Ya, klien membuat akta PPJB yang tidak lunas. Mana bayar PTB-nya? Ya, mana aslinya? Ini belum lunas. Lunasnya kapan? 3 tahun lagi. Sekarang dia harus diminta. Dilaporkan. Lapor bentuknya bagaimana bentuk laporannya? Besok bulan depan Juli dilaporkan. PJB-nya yang mencicil. Lunasnya baru 3 tahun lagi. Buat akta hibah wasiat. Laporkan. Bayar dulu PPTB-nya. Kata PP 35/2003. Luar biasa ini peraturan ya. Kalau enggak, Bapak PPAT, Bapak Notaris, Bapak Ibu Notaris, tolong bayar denda 10 juta. Ya, angkanya disebutkan jelas 10 juta kalau enggak minta aslinya. Kalau Bapak PPAT, Pak Notaris tidak laporkan bulan depan, Bapak Notaris PPAT akan kena denda 1 juta. Karena tidak melaporkan PPJB dan hibah wasiat. Ini lucu ya, kalau akta hibah, oke. Akta jual beli, oke. Ini hibah wasiat ini dalam praktek belum tentu bisa diproses oleh BPN. Ya, PPJB bagaimana? Walaupun ada Permen Peraturan Agraria 16/21. Ini dari dulu peraturan PPJB ini kalau tidak lunas biasanya kalau saya dulu Bapak sekalian yang bikinnya tuh aktanya suratnya di bawah tangan aja. Bawah tangan nggak diterima BPN, ya bukan untuk BPN. Dari dulu PPJB ini bukan untuk BPN kalau tidak lunas, kan bukan untuk BPN. Ada syarat batal di situ, pasal 1266, 1267 mengesampingkan 1266, 1267 kau perdata. Syaratnya batal. Kalau sudah lunas, batal itu PPJB. Beralih ke AJB. Kan tidak berlanjut. Ada beberapa pakar, Pak Dr. Heri Budiono dan lain mengatakan dalam beberapa buku, itu adalah perjanjian pendahuluan. Jadi kalau PPJB tidak lunas, ya kenapa harus dengan akta notaril? Kan dia akan batal dengan sendirinya kalau sudah lunas. Lanjut dengan AJB. Suatu perbuatan hukum yang sudah nggak ada kaitan PPJB dengan AJB, nggak ada kaitan. Itu dua perbuatan dan dua peristiwa hukum yang berbeda. Nggak dikait-kaitkan. Ini awal-awal sudah minta pajak. PPATB. Kalau PPATB itu PPH-nya juga. Nggak mungkin sebelah-sebelah. Nanti kalau sudah AJB, PPHTB sudah. PPH mana? Jadi harus keduanya. Nggak mungkin satu-satu.
Ya, satu kakinya sudah dibawa dua, satu kakinya lagi masih tinggal. Ya, sedangkan dua bagian yang tidak terpisahkan, PPH dengan PPATB. Ya, dari dulu juga begitu. Ini kalau kita tanggapi ya, mohon maaf Bapak sekalian, PP 235/23 ini peraturan pemerintah yang betul-betul ya melanggar oleh beberapa pakar mengatakan itu sudah melanggar hak asasi manusia ya, lebih banyak ke ekonomis ya, kepada pertama memaksa kepada rakyat masyarakat, yang kedua ini PPAT yang kena sasaran lagi ya, terlalu banyak yang PPAT kena sasaran, sudahlah disuruh untuk melaporkan harta kekayaan atas money laundering ya, wajib melaporkan, kita juga melaporkan siapa pemegang manfaat korporasi, ini nambah lagi pekerjaan kita ya, nambah pekerjaan ya. Nah, jadi kalau keterangan waris ini tidak wajib ada pembagian ya, tidak wajib ya. Kalau ada pembagian itu boleh, jadi nggak ada dikatakan kan harus ditulis Pak, nggak mesti ya. Kalau dikatakan bahwa dengan demikian yang berhak menurut hukum atas harta campur dalam harta ini adalah almarhumah Tuan Suwadu Ali, Robert Ali ya, misalkan hanya sampai di sini boleh, tapi kalau disebutkan bagiannya itu lebih bagus ya, lebih bagus ya. Kadang-kadang kita kan notaris ya, eh, ya kalau ada istrinya pun yang masih hidup misalkan ya bagi dua, campur harta ya bagi dua, setengah-setengah lagi istrinya ini, ibunya ini yang masih hidup ini dapat lagi bagian di bagian anak-anaknya ya, setengah-setengah. Nah, ini kan hitung-hitungan yang sering kita di kuliah S1 atau notariat, ini hitung-hitungan yang standar ya, belum membingungkan. Yang membingungkan ini ada level kedua, ketiga, bagaimana menghitungnya. Nah, ini kita harus belajar lagi bagian waris menurut hukum BW ya, dibagi lagi. Jadi kalau di BW pembagiannya ini macam-macam ya, sepertiga. Beda kalau waris Islam faraid. Faraid itu bagiannya jelas ya, 1/2, 1/3, 1/4, 1/8, 2/3, 1/6. Nggak ada lagi yang lain ya. Karena waris Islam faraid itu berdasarkan dari Al-Qur'an surah An-Nisa ya. Jadi bagiannya jelas ditentukan 1/2, 1/3, 2/3, 1/4, 1/6, 1/8. Tidak ada yang lain ya. Kalau hukum waris Islam. Kalau BW ini dasarnya juga ada ya, dari sejarahnya juga ada. Sebenarnya asal muasalnya juga nanti ada hampir sama dengan ketentuan dalam waris Islam sebenarnya. Karena asal muasal pendirian kalau kita kaji ya, pembagian waris ini asal muasalnya ya dalam hukum di Eropa kontinental, di Eropa itu pembuat ketentuan waris ini kan dari Belanda. Belanda dari Roma itu sebenarnya ada dasar daripada orang Mesir kalau saya tidak salah itu ya, dari sejarahnya itu. Jadi ada kaitannya hampir mirip-mirip dengan hukum waris Islam sebenarnya. Kalau kita lihat ya hampir mirip ya, tapi nggak semua ya. Tapi ada yang di kode penal namanya ya, di Romawi ya, seperti itu. Karena hukum dasar kita ini kan hukum Belanda, Belanda dasarnya dari Eropa kontinental itu Roma ya, kode penal namanya. Nah inilah Bapak sekalian, ini boleh dicantumkan lagi tadi, kebenaran, identitas, isi akta, tanda tangan, dokumen, dan surat-surat lain pendukung lainnya. Ini sudah lengkap. Adalah menjadi tanggung jawab para penghadap. Apabila di kemudian hari terjadi gugatan dan atau tuntutan oleh pihak manapun. Jadi bahasanya diaturlah dengan seindah mungkin ya. Yang penting dimengerti. Sebenarnya notaris ini membuat akta harus dimengerti, jangan bahasa yang berbalik. Oleh karena itu sebab itu nggak usah lah bahasa itu langsung to the point aja. Ya, jadi kadang-kadang kesannya nih bahasa berputar-putar tapi pemborosan kalimat tidak perlu. Tapi kadang-kadang kan kita contoh copy paste. Contoh akta yang ini ada nggak? Contoh ditiru semua. Padahal kita harus notaris ini wajib melakukan penemuan hukum, melakukan kreasi dalam aktanya. Sama kayak penyanyi bos sekalian. Penyanyinya ya ada improvisasi, jadi iramanya nggak harus sama. Lagu-lagu itu ya kayak gitu ya. Jadi ada irama sedikit berbeda dengan penyanyi asli. Nah, itu sebenarnya yang bagus, bukan yang mirip.
Jadi kalau kita membuat akta juga demikian, tidak perlu mirip-mirip betul lah dengan yang contoh kita kreasikan sesuai dengan apa kita. Contoh berhadapan dengan saya. Kita dapat contoh-contoh lama, hadir di hadapan saya, menghadap kepada saya. Ternyata hadir di hadapan saya itu kita tanda tangan di mall misalnya, mohon maaf, di mall atau di rumahnya si Bapak Suwardi Ali ini misalnya, tanda tangannya. Kita bikin di situ, hadir di hadapan saya. Akta ini tiba-tiba bermasalah hukum, ya kena kita notaris. Ditanya oleh penyidik. Pertanyaan penyidik, ya setelah ditanya kabarnya apa sehat, sudah makan atau belum, itu biasa basa-basi awal penyidik. Kalau ditanya kita sebagai saksi, ya itu awal-awal pertanyaan. Kemudian akta kita, benar nggak akta ini dibuat di hadapan saudara nomor sekian-sekian? Ya, apakah saudara kenal dengan orang ini? Biasalah pertanyaan awal-awal basa-basi penyidik ya. Tanya kan, akta ini di mana dibuat? Kapan dibuat kata penyidik? Di mana? Oh, akta ini dibuat di kantor saya. Kata si pelapor katanya aktanya dibuat di rumah dia. Yang benar gimana Pak Notaris? Kena kita ya. Jadi perbedaan. Maksudnya jawaban-jawabannya sama. Ini dibuat di rumahnya si Pak Suwardi Ali. Ditanya oleh penyidik, kenapa dibuat di rumahnya Pak Suwardi Ali? Ditanya lagi penyidik. Padahal penyidik sudah punya data pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Tapi dia karena jawaban kita ditanya lagi pertanyaan yang bercabang-cabang. Itu yang kita sebutkan pertanyaan itu dasar mereka buat pertanyaan adalah dari jawaban kita. Sama kayak kita sidang tesis atau disertasi atau skripsi, penguji menanyakan lagi dari jawaban kita. Ya, maka kalau karena saya juga bagian dari pengayoman perlindungan hukum dan waktu di Ketua Penguil di Sumatera Barat, jadi sering mendampingi teman-teman notaris bermasalah hukum ya 2013-2012 itu, Bapak-Bapak sekalian ya, banyak sekali ya rekan-rekan saya notaris di Sumatera Barat itu ada banyak kena kasus hukum. Paling sering itu akta PPJB yang tidak lunas. Ya, itu fakta itu. PPJB yang tidak lunas itu bahaya itu. Memakan korban itu. Bukan di Sumatera Barat, mungkin yang lain juga ada. Banyak kasus. Jadi hati-hati, jangan sepelekan PPJB yang tidak lunas. Makanya saya tidak pernah membuat PPJB yang tidak lunas itu dengan notaril. Di bawah tangan aja. Bukan saya yang bikin, mereka suruh nih draftnya, silakan. Saya cuman melihat tantangannya. Ya, terserah mereka mau bikin berapa. Ya, kita nggak berani Bapak sekalian. Dari dulu nggak berani buat PJB yang tidak lunas. Sekarang aja, ya mohon maaf teman-teman, bikin berani PJB tidak lunas. Ngeri juga ya. Ya, bahaya itu. Tapi sekarang nggak berani. Pak, saya bikin PJB tidak lunas. Gitu bikin ini contohnya bikin sendiri. Berapa terserah bikin. Saya nanti bikin datang kantor saya tanda tangan. Saya lihat tanda tangannya dan silakan. Silakan. Pakai kuasa nggak bisa. Kuasa belum boleh. Kuasa itu belum ada kalau sudah terang, tunai, dan lunas. Jadi hati-hati sekalian. Tapi kalau PP 3523 ini mau dibawa tangan, mau apa, cuma kan BPN tidak menerima dibawa tangan. Ya. Harus secara notaril PPJB-nya. Tapi bagi PP 2523, ya seharusnya dibawa tangan tidak jadikan dasar PP. Tapi ini dianggap ini bisa saja. Ya, kalau terjadi sebelum tanggal 16 Juni bagaimana? Itu kalau itu nggak masuk ya sebenarnya dalam aturan sanksi ya, sanksi yang berdasarkan pasal 60 PP 23523 itu ya, yang tentang pajak daerah dan distribusi daerah ya, tentang sanksi. Nah, inilah Bu sekalian ya, kalau akta pernyataan surat keterangan waris secara notaris seperti ini. Ya, kalau surat keterangan waris dibuat sebuah tangan bagaimana? Ya seperti biasa pada hari ini ya, menurut apa yang surat keterangan di bawah ini, pokoknya bahasanya ya secara akta sebuah tangan lah ya. Tapi hari pukulnya tetap ya dengan huruf Latin ya, huruf angka ya dalam kurung, tapi masuk pada surat keluar ya, masuk surat keluar. Itulah intinya kalau surat keterangan waris seperti ini. Bagaimana kalau surat keterangan waris dibuat oleh pribumi? Ya sama Bu sekalian sebenarnya ya, ya tidak ada. Jadi jangan mengacu. Oh, ini kan surat keterangan waris dibuat oleh Tulung Tionghoa. Pribumi seperti biasa ya, almarhum ya, yang seperti biasa ya, meninggal, surat keterangan kematian dibuat oleh lurah ya, kemudian akta nikahnya, buku nikahnya dibuat berdasarkan nikah di kantor perusahaan agama
ya, kemudian meninggalkan ada surat keterangan lahir tetap kita minta, keterangan lahir diminta, kemudian meninggalkan beberapa orang anak dan keterangan kelahirannya, tanggal lahir anak-anaknya, ya, dibuktikan dengan anak kelahiran, ya, dia boleh disebutkan bagi-bagiannya boleh. Kalau dia Muslim, mungkin kita mengacu kepada hukum faraid, pewaris Islam. Tapi kalau diperlukan, kalau tidak bisa menghitungnya, minta surat penetapan dari pengadilan agama untuk penetapan pembagian waris Islam Muslim, ya. Nah, itu bisa ditetapkan oleh pengadilan agama. Pengadilan agama juga berwenang menetapkan pembagian waris, ya, penetapan harta bersama, ya, harta gonogini. Jadi tidak semata-mata mengatur perceraian talak saja. Semua banyak pekerjaan pengadilan agama itu sangat-sangat banyak, ya, tentang pembagian waris, tentang pembagian banyak sekali pekerjaannya, ya. Jadi pikiran orang kan, wah, ini pengadilan agama tentang cerai. Tidak, banyak, ya, bagian hukum waris Islam dasarnya daripada KHI, kompilasi hukum Islam, ya. Sebagian besar dari dasarnya adalah KHI. Nah, jadi dituliskan, kemudian para pengadap saya notaris kenal berdasarkan identitas yang diserahkan kepada saya notaris, berarti dia belum notaris, belum kenal sebelumnya, jadi baru kenal. Demikianlah akta ini diselesaikan dan semuanya sama, ya, dengan yang tadi, ya. Nah, ini intinya, ya, kalau akta keterangan waris yang secara notaris. Judulnya bisa dibuat surat keterangan hak mewaris misalnya. Atau bisa saja tadi yang contoh kita sebutkan surat keterangan waris yang dibuat, ya, secara di bawah tangan misalnya. Ini mungkin kita lihat di contoh, ada contoh, ya. Ini mungkin tidak, ini contoh yang